Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah kasih tidak berkesudahan. Katakan amin. 1 Korintus 13 ayat 8 berkata, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Bapak Ibu semua, setiap manusia membutuhkan kasih. Namun seringkali kasih yang diberikan oleh dunia ini bersyarat, terbatas, dan dapat berubah seiring waktu. Sebaliknya, kasih daripada Tuhan adalah kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang tetap ada, tidak tergantung pada situasi dan penuh dengan anugerah. So, kasih setia Tuhan tidak bergantung pada keadaan kita. Ia tetap setia meskipun kita seringkali tidak setia kepadanya. Mari kita lihat ada 3 hal tentang kasih ini. Yang pertama, kasih Allah tidak berkesudahan. Kasih Allah tidak seperti kasih manusia yang terbatas. Dalam Yeremia 31 ayat ke-3b, Tuhan berfirman, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Jadi kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Meskipun seringkali manusia berubah. Bahkan manusia seringkali jatuh dalam dosa. Kasih Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Baik dalam suka maupun duka. Seringkali kita pikir, wah dalam keadaan saya senang, ada kasih Tuhan. Lalu dalam keadaan susah, nggak ada kasih Tuhan. Saudara, mau dalam susah, mau dalam senang, kasih Tuhan selalu bersama-sama dengan saudara dan saya. Nah, contoh terbesar dari kasih ini adalah pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus mengorbankan diri bagi saudara dan saya untuk menebus dosa pelanggaran saudara dan saya, untuk bayar lunas segala yang salah daripada manusia. Saudara bayangkan, manusia yang salah dibenarkan oleh pengorbanan yang begitu mahal. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih yang harus kita hadapi. Karena kita telah menerima kasih yang tidak berkesudahan daripada Tuhan, maka kita juga dipanggil untuk menghidupi kasih tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lihat, yang pertama kita bisa belajar dari kasih kepada sesama. 1 Yohanes 4 ayat ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi artinya kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita lahir daripada Tuhan, maka kita harus mengasihi Tuhan, dan jelas kita harus mengasihi sesama. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi yang jelas di depan mata gak kelihatan sesama kita? Lalu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan yang jelas tidak kelihatan. Harusnya kita buktikan dengan kita mengasihi sesama dan kita juga mengasihi Tuhan. Amin. Lalu yang kedua bisa bicara tentang kasih yang mengampuni. Efesus 4 ayat ke-32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu semua, banyak orang tidak mengerti tentang kuasa di dalam sebuah pengampunan. Banyak orang mengatakan bahwa ya kan yang bersalah kan dia, bukan saya. Lalu kenapa juga saya harus mengampuni dia? Saudara, berbicara pengampunan bukan berbicara siapa benar, siapa salah. Orang bodoh adalah orang yang berbuat salah tapi tidak mau meminta maaf. Tapi orang bijak adalah orang yang tidak berbuat salah tapi tetap meminta maaf. Artinya apa? Dalam kehidupan ini, siapa yang lebih dewasa, siapa yang lebih diberkati adalah orang-orang yang hidupnya mau memaafkan, mau mengampuni. Orang yang mau mengampuni adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang mau mengampuni adalah orang yang hidupnya diberkati Tuhan. Mengapa? Karena kita meneladani Yesus yang mengampuni saudara dan saya. Yang salah kita saudara, tapi Tuhan mengampuni. Yang manusia yang tidak setia, tapi Allah di dalam Yesus, Tuhan kita tetap setia. Oleh sebab itu mari kita belajar yuk hari ini untuk bersama-sama memaafkan dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Kemudian yang ketiga, kasih yang melayani. Galatia 5 ke 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk saling melayani.
Karena orang yang punya kasih pasti mau melayani. Amin. Nah, yang ketiga tentang kasih adalah kasih tidak akan pernah gagal. Di 1 Korintus 13 ayat 1-3 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, kasih adalah dasar dari segala sesuatu dalam kehidupan kerohanian kita. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa kasih, maka dikatakan akan sia-sia. Nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan akan lenyap. Tetapi kasih akan tetap ada. Kasih membawa damai, pengharapan, dan kesatuan dalam tubuh Kristus. Jika kita hidup dalam kasih, maka kita mencerminkan Allah kepada dunia. Amin. So, kesimpulannya, kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Dan kita dipanggil untuk menghidupi kasih itu dalam kehidupan kita. Mari saudara, Box Willy mengajak Bapak Ibu semua untuk kita terus bertumbuh dalam kasih. Kasih itu mesti bertumbuh, mesti dipupuk, mesti dihidupi setiap hari. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin mengasihi sesama, semakin mau hidup dalam mengampuni, semakin mau melayani dengan penuh kasih. Dengan demikian, kita akan menjadi saksi kasih Kristus yang nyata di tengah dunia yang kacau ini. Boleh katakan amin?